Oke, halo guys, balik lagi di channel Talkative Society. Kali ini di segmen bab bahas film. Nah, di segmen bab kali ini, kalau kemarin kita udah dibawakan oleh perempuan-perempuan, nah sekarang dibawain sama para laki-laki. Di sebelah kiri saya udah ada Kak Aji dan juga Ajru yang merupakan fans Marvel ternyata. Kak Aji ini baru selesai nonton film Brand New Day. Oh iya, Ajru juga ya? Iya, Baru iya. selesai nonton film Spider-Man Brand New Day. Nah, jadi hari ini kita tuh mau bahas-bahas mengenai Spider-Man Brand New Day dan juga Marvel. Apalagi ada Avengers Doomsday kan nanti di Desember. Kita langsung bahas ke topik yang pertama yaitu Spider-Man. Di sini saya jelasin dulu udah pasti spoiler ya buat teman-teman ya, karena pasti ada satu dua scene yang terlontar dari mulut mereka-mereka ini ya. Karena mereka udah nonton duluan. Ya kita usahain lah Iya. spoiler. Betul. Nah, Menghormati fans-fans yang lain pada oke. Karena kalian sudah menonton Spider-Man, menurut pendapat kalian Spider-Man Brand New Day yang baru rilis ini gimana nih? Karena kan sebelumnya tuh ada teori-teori yang bermunculan, entah itu dia di trailer yang ngelawan Hulk atau dia nanti kerja sama Hulk atau ya banyaklah teori-teori fanboy yang berkeliaran. Nah, menurut kalian tuh film Brand New Day ini yang Spider-Man yang sekarang ini gimana? Kalau menurut gue, di film Spider-Man yang sekarang itu, karakter Peter Parker atau Spider-Man-nya itu lebih terlihat dulu lebih dewasa, terus, apa namanya, udah bukan lagi mungkin kalau dulu yang, Homecoming, Far From Home itu kan mereka masih pada SMA kan, Unyu-unyu, masih masih unyu-unyu. Nah unyu-unyu. terus, mulai di No Way Home dia udah mulai masuk ke bangku kuliah. Terus, sekarang juga sebenarnya masih pada bangku kuliah, cuma, apa namanya, konflik-konfliknya tuh udah konflik-konflik menuju dewasa gitu, bukan yang bocil-bocil lagi gitu. Tetap ada, apa namanya, tetap ada dramanya, dengan MJ dan, sahabatnya si Ned. Cuma, ya udah bukan permasalahan bocil-bocil SMA lah, udah mulai dewasa, terus, permasalahannya juga udah bukan soal cinta-cintaan lagi, tetap ada, cuma lebih matang lah ibaratnya Spiderman-nya dibanding yang sebelum-sebelumnya gitu. Oke, kalau dari Ajru, gimana pendapatnya mengenai film Brand New Spider-Man Day. ini? Iya. Kalau untuk Brand New Day Spider-Man yang saat ini yang sedang tayang, menurut gua itu filmnya itu nge-branding karakter baru dari Spider-Man. Yang Hmm. dimana yang kita tahu kan Spider-Man yang dulunya di No Way Home itu mempunyai konflik yang memang mengharuskan semua orang tuh melupakan bahwa Spider-Man tuh as a Peter Parker gitu Oh kan. iya. Dengan balik gak sih Peter Parker iya, as Spider-Man? Oh iya, Peter Peter Parker Parker as a as a Spider-Man. Spider-Man. Nah, Nah, eee, dengan dia melakukan permohonan menghilangkan itu kan sebenarnya bisa terjadi ketika dia nggak mengeco si mantranya Doctor Strange. Banyak permintaan Nah, kan, betul. diubah-ubah. Nah, karena apa? Karena itu dari sisi kekanak-kanakannya si Peter Parker itu. Mmm. Nah, mungkin untuk di Brand New Day ini eee, Spider-Man itu terlihat terlihat lebih dewasa, terus juga bisa mengambil keputusan sendiri tanpa dia melibatkan teman-temannya, karena kan memang di Brand New Day ini Spider-Man kan cuman dia seorang diri gitu loh, misalnya belum ketahuan kalau misalkan tuh dia dulunya punya teman, punya sahabat, punya Mmm. pacar atau keluarga dari si Parker itu sendiri gitu sih. Terlupakan lah ya. Ya, terlupakan. Dan yang paling gua highlight juga dari trailer dan gua belum nonton by the way, jadi ya udah sedikit-sedikit kena spoiler ya. Cuman yang paling gua highlight adalah dari Spider-Man eranya si Tom Holland ini, kita bisa lihat nih, eee, hampir, seluruh filmnya, hampir ya, suit-nya itu teknologi Stark, canggih. Mungkin di awal dia pakai piyama, suit Mmm. piyamanya dia, sampai akhirnya dia direkrut buat di Civil War masuk, dikasih kostum, dikasih suit. Nah, dari situ dia mulai
kalau yang gue lihat ya mengandalkan teknologi dari si Karen ini kan. Kalau kita lihat dari Far From Home ya, itu tuh di post credit scene, bukan post credit scene, di ending scene ya. Di ending scene dia gunting baju sendiri, ya kan. Jadi, oh di sini dia mulai No Way balik Home lagi kali, No nih. Way Oh iya Home. sorry, di No Way Home. Ya, di No Way Home. Jadi Iya. dia itu dia balik lagi nih ke suit yang memang bikinan, yang Klasik memang lah, tidak klasik. ada Ya, betul. teknologi gitu. stock, yes. Nah, dibandingkan dengan film-film Spider-Man pada umumnya, sebelumnya, kita punya Tobey Maguire yang dimana memang itu orang banyak bilang, "Oh ini sosok Peter Parker yang konkret nih ada di Tobey nih." Masuk ke Spider-Man-nya si Andrew Andrew Garfield. Garfield. Di mana di situ, oh ini kayaknya Spider-Man-nya untuk yang lebih dewasa karena ceritanya lebih kelam, ya kan? Dan ada spekulasi bahwa oh Spider-Man Tom Holland buat anak-anak. Nah di film Brand New Day ini apakah memang pandangannya oh emang iya deh ini buat anak-anak emang buat keren-kerenan aja atau memang dia udah mulai membuktikan bahwa oh gue pantas loh menyandang gelar Spider-Man nih ternyata gue nggak kalah sama senior-senior gue yang dulu nih. Kalau menurut Kaji sama Aji gimana? Kalau menurut gua di Brand New Day ini Spider-Man tuh dibentuk sebagai permulaan Spider-Man sebagai heroes. Kita kan nggak tahu ya di Marvel itu kan masuk ke Spider-Man tuh di Avenger tuh pas di Civil War ketika Tony Stark butuh pasukan untuk melawan timnya Captain America. Nah dia nyari ada tuh di Queens. Nah baru ketemu tuh Spider-Man. Ya emang usianya masih terbilang cukup muda lah. Cukup muda 16 Tapi tahun untuk ya? ya sekitar segituan. Tapi untuk di Brand New Day Spider-Man ini apa ya? Diperuntukkan untuk kayak oh ini nih hero Spider-Man awal yang Marvel rilis gitu. Kan sebelum-sebelumnya kan Tobey kan dari Sony segala macam kan. Oh iya. Nah, ini tuh awal dimana kayak Spider-Man punyanya Marvel. Oh. Brand New Day itu menurut gua karena banyak beberapa scene ya nanti kalau misalkan lu nonton atau siapa yang nonton ada beberapa scene yang dimana di Spider-Man Tobey yang pertama itu ada di Diulang. Spider-Man Brand New Day Oh, tapi diulang. dengan tes atau scene-scene yang berbeda tapi gerakan-gerakannya tuh ya mirip lah 90% tuh yang di Tobey dan di Tom Holland Di tuh remake ada. ya? Iya, Di betul. remake. Wah, jujur makin penasaran gua nonton. Karena saya baru bisa dapat nontonnya itu di hari Sabtu besok kalau nggak Minggu nih saya Udah baru bisa banyak nonton itu nih. spoiler. Karena spoiler Iya, TikTok makanya itu. saya sekarang menghindari untuk buka TikTok dulu ya untuk menghindari spoiler. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya nih. Dengan adanya Spider-Man baru hype penonton juga makin tinggi. Terus bertepatan juga dengan itu trailer Doomsday kemarin Avengers Doomsday baru aja keluar. Di mana di situ bener-bener dikasih lihat kayak oh akhirnya beberapa superhero dari beberapa universe tuh ngumpul nih. Ya kan? Nah, ini ada 2. Apakah konflik utamanya itu dari incursion? Karena diceritakan bahwa ini tuh bakal terjadi incursion di semesta ini atau yang kedua memang incursion ini dibawa oleh si Dooms ini. Si Dr. Doom ini gitu. Nah, yang mau gue bedah dari apa yang kita tahu tentang Doom, menurut kalian Doom sebagai villain apakah jauh lebih kuat daripada Thanos? Karena sebelumnya Thanos itu kan gila, kayak sampai dua film sendiri 2 tahun buat ngalahin Thanos itu kan. Nah, menurut kalian berdua gimana? Mungkin tadi Kalau di film Infinity War dan Endgame kan Thanos kan dibantuin Infinity Stones. Lu belum tahu kalau misalnya di tangan kosong lu lihat waktu dia duel sama Wanda. Udah mau keok sebenarnya kalau dia nggak minta tembakan dari kapal-kapalnya oh kan. iya bener. Itu dia tanpa ini loh, tanpa Infinity Stone kan. Nah, kalau misalnya di Doctor Doom, benar nggak tahu ya. Gua kalau misalnya nonton Fantastic Four dulu 2000 berapa sih? 2004 atau 2005 itu kan Yang udah dulu ya? pernah Iya. ada kan, udah pernah diperkenalkan. Nah, setahu gue Yang dokter Steve Rogers jadi manusia api kan?
Ya, Human Human Torch, Torch kan? Iya. Iya. ya dia. Kalau dari film dulu itu dia adalah seorang ilmuwan Mhm. yang merasa apa namanya Iri sama Richard kan? iri, terus juga ada apa namanya ya kecemburuan lah karena dia Mhm. juga mengincar si Sue Susan Storm kan, Susan 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 Storm. Storm. Itu menurut gue dia selain gue nggak tahu kuat atau enggak, tapi cerdik, cerdik dan jenius ibaratnya. Yaps. Nah, gue nggak tahu nih bakal nanti si Robert Downey Jr. bakal memeraninnya kayak gimana, tapi yang gue tahu Dr. Doom itu nggak cuma kuat, tapi jenius dan pintar. Apalagi dia juga kaya kalau di film yang lamanya kan. Oh iya benar. Gitu. Terus tadi bahas soal incursion, sebenarnya kan udah ada incursion dari zamannya ini Doctor Strange kan, yang sampai eh, disamperin sama Clea kan mau memperbaiki itu, cuma mungkin karena akhirnya si Clea itu nggak ada kabarnya, sepertinya belum diperbaiki gitu, jadi muncullah nantinya di film Doomsday itu gitu. Nah, Jero, ini kan katanya bakal ada 3 semesta kan? Semesta X-Men, semesta Fantastic Four, sama semestanya si Avengers. Avengers, Avenger. 616 nih, Earth 616. Hmm. Berarti akan ada incursion 3 semesta dong? Kalau misalkan dilihat dari film nextnya kan tuh ada film Avenger yang Secret Wars ya. Oh Nah ya, itu kan kita nggak tahu tuh bakalan kayak gimana nantinya. Tapi kalau misalkan kenapa ada 3? Kalau menurut gue nih ya, dengan teori-teori yang gue lihat, yang pernah gue tonton juga, kenapa 3? Satu, pas di post credit scene-nya si Thunderbolt kalau nggak salah, itu kan ada pesawat Fantastic Four, ya kan? Dimana nggak tahu tuh kita, karena kan waktu itu iya asal usulnya nah, dari mana, itu yaps. tiba-tiba Fantastic Four tuh Masuk, ya masuk nyamperin ke kayak ke Thunderbolt bumi. gitu kan, ya Iya. kan? Nyamperin. Nah pas ada film Fantastic Four, di credit scene-nya itu nampilin Dr. Doom yang lagi sama Franklin. Franklin Ya, berarti kan Richards. kita berasumsi berarti si Fantastic Four ini minta bantuan nih. Nyamperin si Thunderbolt, si New Avengers itu untuk Kayaknya jatuhnya mencari. di Wakanda nggak sih Nah, awalnya ya? Karena nah, waktu first look gambarnya itu si The Thing sama Susan Storm atau Richard, gue lupa. Dia tuh ketemunya sama si Mbaku duluan Tapi itu kayaknya. kalau ditonton lagi Hmm, yang trailer terbaru hmm. itu justru di tengah lautan, kalau diperhatiin kanan kiri lautannya kan kebelah tuh. Ya, Bisa dan scene selanjutnya kan ketemu Namor. iya. nah Nah kan Namor ada Iya kan? di film di apa film kemarin kan? iya Black Panther Wakanda. di 616 berarti kan Nah, Namor iya. kan? Makanya ini permasalahannya nih kita lihat dari si Fantastic Four pindah ke universe Ya, lain itu gitu. sih itu belum terbongkar ya. Itu belum kayak Karena awalnya tuh kita nggak tahu gitu kenapa tiba-tiba ya, si Fantastic Four tuh bisa nyamperin si The New Avengers itu karena gitu. kalau dulu awal-awal Fantastic Four rilis tuh sebenarnya ada apa ya kayak teori-teori kalau apa namanya mereka kan lawannya Galactus tuh. Hmm. Nah mereka kalah sama Galactus terus pindah universe. Ternyata kan enggak waktu Waktu pas filmnya filmnya Benar, jadi tayang iya ternyata benar. si menang. Dibuang kan, Galactusnya malah dibuang dan dibuang mereka ke tetap stay di universe situ. lain. Jadi Iya. gue nggak tahu nih nanti gimana caranya si Fantastic Four itu bisa keluar keluar dari dari Pindah lah ya, pindah universe-nya. ke Iya. universe mereka ya. Mm, Nah, ini juga yang jadi apa namanya? Kebingungan juga, pertanyaan gue pribadi. Karena tadi sempat di-mention mm, Fantastic Four yang awal, ya mm. kan? Jadi Fantastic Four ini udah ada 3 Versi ya, ya. 3 versi sama kayak Spider-Man sebetulnya. Yang 2010-an itu nggak usah dihitung deh. Nah, itu flop. Itu flop. Jujur aneh. Itu udah Michael B. Jordan udah Iya. jadi Killmonger aja udah itu udah Iya. bagus tuh. Jadi Human Bahasa- Torch udah kayak ini anak-anak West Coast di Amerika, jadi gangster jatuhnya. Kayak anak papi banget gitu kan. Nah, di yang pertama ini itu gue pribadi nonton pas masih kecil banget. Lawannya itu Dr. Doom. Cuman di yang pertama tuh kayaknya
terlalu cepat. Tapi Mhm. dari si, sutradaranya ngegambarin bahwa si Dokter Doom ini licik gitu. Iya, licik, Licik di mana dia, jenius, ya. apa namanya, berusaha memecah belah gara-gara Mhm, si manusia batu, si The Thing-nya itu nggak terima, mhm, dideketin. Karena The Thing iya, yang paling kuat katanya di mhm, Fantastic Four kan. Fantastic Four. Dideketin, disembuhin, baru jadi villain. Cuman mhm, ya di situ ya, untuk di situ karakter Doom sendiri masih masih menurutku masih kurang gitu. iya, Nah, apakah di sini karena kalau yang di sini katanya dia udah belajar ilmu sihir. Pada iya, saat di trailer ada lambang rune di tangannya, sarung tangannya mhm, kan, akan lebih kuat sepertinya tuh. Nah, di sini juga jadi dilema nih, apakah di sini dia udah menggabungkan kecerdasannya dia atau dengan, apa Sihir. namanya, kelicikannya dia kelicikan, nih, ya itu. dengan kekuatannya dia nih akan jadi apa ini. Terus yang bikin kaget juga pemilihan karakter sih. Robert Downey Junior ini menurut kalian nih apakah jadi sesuatu hal yang baik pemilihan karakter RDJ ini sebagai Dokter Doom? Karena RDJ sendiri kan udah melekat dengan Iron Man kan. Iron Man udah pasti RDJ, itu udah nggak bisa Mhm, dilepas nih. Betul. Nah, apakah ini menjadi pilihan Marvel yang baik gitu? Keputusan yang tepat gitu? Untuk buat si RDJ untuk menjadi Dokter Doom, mungkin Marvel kayak udah kehabisan aktor, ya kan? Iya Untuk kali ya? bingung Iya kali juga ya? milihnya siapa segala macam. Nanti kalau misalkan orang baru diperkenalkan laginya kayak gimana gitu kan, Mhm. yang emang belum ada Marvel lah gitu. Makanya ya udahlah, mungkin itu keputusannya untuk mengambil RDJ untuk menjadi Dokter Doom supaya fans-fans Marvel kayak lebih antusias gitu. Kayak dia mau apa ya, mau nyari kuantitas penonton Marvel Oh, aja jadinya quantity. iya. Jadi kalau misalkan yang lain takutnya nggak se-hype waktu dimana RDJ jadi Dokter Doom gitu. Oke. Kalau Kak Aji, reaksi iya, pertamanya pada saat, di Comic Con dia buka kan viral tuh iya. di mana-mana. Itu Reaksinya dia, gimana? itu salah satu marketing jeniusnya Marvel mungkin ya, mungkin. Karena, semenjak adanya konsep multiverse ini kan terserah aja lu mau Oh balik iya, jadi apa gitu. Ada banyak bener. kayak misalnya, di film apa namanya, Deadpool and Wolverine tiba-tiba kita ada si apa namanya, si Johnny Storm lagi, si Chris Mhm. Evans jadi Johnny Storm yang, apa namanya, Deadpool ya, jadi di Human Deadpool. Torch. Terus, macam-macam pokoknya semenjak multiverse ini everything can be happen di semestanya Iya, MCU gitu. Udah Jadi tinggal mau milking aja itu, tuh. jadi, heeh, marketingnya jenius karena milih RTJ balik. Udah gitu juga pasti, ya kita tahulah gimana caranya RDJ legasinya waktu dia meninggal di Endgame, si Iron Man-nya, sorry maksudnya Iron Man-nya meninggal di Endgame, dan berharap banyak banget apa namanya, mungkin fans-fans yang film-film Marvel setelah Endgame tuh basi semua gitu. iya. Terus Favorit turun ya. film-filmnya digendong sama Original Six itu gitu. Kan Original Six itu satu persatu mungkin pada balik, kecuali mungkin si Black Widow ya, Iya. nggak tahu gua kenapa dia nggak Iya mati balik-balik. mati mati. Kayak gitu terus lah mati si Tony Stark juga Mati. mati, Oh balik iya, lagi tapi oh iya bener. cuma kan karena dia baliknya sebagai Dokter Doom, ya menurut gue itu marketingnya si Marvel Marvel. yang cerdas sih, karena setelah yang tadi lu bilang setelah di Comic Con dibuka topeng kan internet meledak tiba-tiba Meledak langsung pada Semua semua semua, pemberitaan udah langsung salah wah jujur. itu jadi tuh. yang perlu gimana caranya Marvel tuh nggak gimana ya bagaimana caranya RDJ Mengemas. mengemasnya, bagaimana dia sebagai Dokter Doom dan fans Marvel nggak nganggep dia sebagai Iron Man tapi Mmm. versi jahat gitu. Iya, Dia harus melepaskan tuh karakternya karakter Tony Tony Stark. Stark di Mm-mm. Marvel. Oke, lanjut masuk ke games nih Kak Ji. Gamesnya itu adalah Marvel Quick Pick. Jadi di sini saya akan ngasih pertanyaan langsung, kalian jawab satu-satu dan kasih alasannya. Oke, simpel. Yang pertama, jawab Hmm. maksimal 5 detik ya. Spider-Man favorit, kalian adalah Spider-Man versi 1, 2, 3, silakan jawab. Tom Andrew Holland. Garfield. Oke. Hmm.
Kita sama. Oke. Kita sama. Coba kenapa masing-masing dulu? Ya karena gue berada di prime-nya Tom Holland. Ya. Oke, di prime Tom Holland. Iya. Oke. Make sense sih. Karena kalau gue ya pas Andrew Garfield jadi Spider-Man, gue seumuran Azru. Gue lagi masa-masa iya kuliah. dong. Dan Betul. Pasti kan itu jadi core Childhood, memori ya, Spider-Man-nya childhood kan. memory, Gitu. ya. karena yang kalau pas versi Tobey kan gue masih bocil banget. Nonton ya udah nonton aja gitu. Gue Nah, nggak bisa iya. menganalisa ini bagus nih jadi Spider-Man apa gitu-gitu. Iya, Tapi pas betul. sudah menjelang masa-masa remaja naik-naik dikit, itu kan pas Andrew Garfield jadi Iya. Spider-Man. Nah, menurut gue dia sebagai Peter Parker yang kikuk, terus apa namanya malu-malu, introvert gitu, menurut gue dia Tapi cool at the same time cocok. tuh. Andrew Iya. Garfield tuh Peter Parker yang Oh, cool at the same time. iya. Itu pokoknya the best Andrew. Cuman saya nggak yang ketiga keluar sih filmnya. Iya, gitulah. Ya, mesti ngerti. Lanjut pertanyaan kedua. Masih seputar Spider-Man. Hmm. Suit atau kostum Hmm. Spider-Man favorit kalian? 1, 2, 3. Iron Spider. Iron Spider, kalau gue yang punya Tony Stark, yang nanoteknologi. Oh iya, Iron Spider. Beda. Beda. Iron Spider tuh yang di Komik Infinity ya? War. Iron Enggak, Spider yang dia nyusulin si Tony Stark tuh, yang Tony Stark lagi di kapalnya iya, sama, Thanos. bener. Sama. Iya, Sama bener Iron Spider Sama ya. Iron Iron Spider. Spider. Nanotech kan Iya, yang nanotech. dia diambil sama si Doc Ock. Iya. Iya, itu nanotech Iron Itu Spider. kan yang Tapi- si Iron Man suruh ngebuka yang punyanya kostumnya Spider-Man kan. Mm-mm. Yang di dia ngikutin kapal kan? donat, Iya. kapal donat Tapi itu. emang itu Iya, Iron nanotech? Spider. itu nanotech kan dia langsung Iya. pecah, langsung Enggak dong, dia kan kostumnya kayak dikirim gitu. Iya, Tapi itu enggak, kan kalau baru dikasih. itu bukan kalau Iron yang Spider. Itu Iron Spider lah itu menurut gue. Spider-Man biasa Enggak, yang Iron Spider menurut gue. Coba cari, Coba. Google. Tapi kan di No Way Home tuh emang ada dua. No Way Home ada Ada dua. dua. Ketika pas di awal-awal film yang ketemu yang Mas tangannya Mas. Oh iya, iya. maksudnya yang di awal film tuh yang ada Dr. Ock, terus Iya. ada Goblin yang di jalanan, itu masih pakai Iron Spider. Spider. Tapi Nah, ketika iya, pas udah itulah bertiga, dia pakai punyanya di universe masing-masing. Sendiri. Cuman dibalikin Iya. sebagian Nah, itu nanotechnya. pokoknya favorit gue itu deh. Iron Spider berarti. Ya. Ya, yang ada Nanotech. ininya Ini ada apa? apa capitnya di belakang kan? Iya. Ininya, Kaki-kakinya. tarantulanya, Iya. tarantula. Oke, tarantula. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Hero Marvel favorit kalian? Oke. 1, 2, 3. Scarlet Witch. Sama Wanda guys. Maximoff. Kenapa? Wah, Alasannya kenapa? Gila. Wah, itu dari banget. awal sih, dari awal Dia muncul ya, muncul dari di Ultron. Ultron. Ya kan dia kan salah Main. satu buatannya si Strucker itu kan. Itu udah Strucker. keren banget. Iya. Nggak tahu bakal sekeren itu, Iya. tapi pas di situ aja kayak kita tuh udah suka Iya, betul. Udah bedes ya. sama Wanda Dan Maximoff tuh. dia jadi salah satu apa ya? Karakter development yang paling mantep lah di Mantep. MCU. Iya, benar. Lu bayangin lu dari awalnya villain, terus jadi ini Heroes. jadi hero, terus balik lagi jadi villain Iya kan. benar. Kayak karakter developmentnya setiap Itu keren banget. era tuh bagus ditambah banget. dia dibikinin series kan. Series, WandaVision. WandaVision. Wah, Dan itu itu the best. salah satu the best. Salah satu yang the best. Series dari the best. Marvel. Lu bayangin zaman-zaman waktu itu COVID. COVID setiap Jumat nungguin Asli, abis sholat Jumat selalu nungguin episode-nya. Emang Iya, WandaVision emang tuh, Marvel Wah. fanboy. WandaVision, Emang Marvel wah. fanboy. Abis Tapi sholat Jumat ambil nasi, Dan- set, abis itu nontonin Iya. yang kentang-kentang gitu Asli. kan setiap episode-nya. Episode, Wah, wah, lu bayangin dari gue lupa 1, 2, 3 atau 1 sampai 4, pokoknya kan itu masih 1 sampai 3 1-3 kan itu masih iya, sitkom kan, masih masih sitcom, putih. sitcom. buat orang-orang yang gue lihat di internet, apaan sih kok begini Iya. gini. Iya, Awal awalnya dulu juga. gue bilang pasti nanti ada plot twistnya. Iya nih, pasti bener. Jadi mainin Dia berapa tahunnya. episode sih? Dia ya? 8 apa sampai 10 gitu. Lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu karakter Marvel paling overrated. Nah, coba dipikirkan. Ayo, pikirkan secara logika. Semua ada ininya masing-masing. Yang menurut Ada kalian karakter deh, masing-masing. yang menurut kalian paling ya. Overrated. Dah?
Boleh ganti nggak sih pertanyaannya? Ya pertanyaan terakhir memang memang dirancang susah. Beda-bedakan setiap karakter. Iya. Jadi nggak bisa jawab nih. Sampai saat ini sih belum. Belum Belum. ada sih. Belum ada? Bahkan ya, karakter-karakter yang dibenci orang kayak Eternals, Captain Marvel itu gue suka. Emang berarti Gimana tidak dong? ada. Karena emang di situ ada setiap karakter tuh ada porsinya masing-masing. Iya. Jadi kalau untuk ngomongin overrated, Oke, kalau villain favorit? Oke, hitung ya. Ya boleh. 1, 2, 3. Loki. Hela. Beda. Kakak ade memang sama-sama hijau kakak ade, Iya. tapi kenapa Hela? Ini nih Hela, kenapa Hela? Lu cuma nonton di satu film, tapi lu auranya tuh badass banget gitu. Apalagi pas dia ngancurin palutor, ngancurin Satu Mjolnir, satu tangan. tangan. Terus pas dia, waduh, yang keluar tiba-tiba ininya ya. tiba-tiba tanduknya Tanduknya keluar, terus ceng, apa namanya, pisaunya keluar. Wah, gila sih, keren menurut gue. Yang paling bikin merinding. Honey, you don't know everything. Nah, Dar, itu dia. ini itu memang Hela. Tapi jawaban saya sama seperti tadi, Loki. Kalau menurutku Loki itu salah satu yang pengembangan karakternya lumayan bagus. Dari villain sampai akhirnya ini. Karena Loki sama Wanda sebenarnya sama. Walaupun Loki dewa, Wanda juga kekuatannya overpower, ya mereka tetap kayak human gitu, punya kayak perasaan empati gitu. Nah kalau dari lu kenapa Loki? Apakah sama kayak gua? Ya, salah satunya ya. Tapi kalau kita lihat Loki di Avenger yang pertama, itu tuh benar-benar kayak aura villainnya tuh ada banget. Dia tiba-tiba jadi human, tiba-tiba ngeluarin jubahnya dan tanduknya itu yang kayak gitu. Wah, itu udah benar-benar kayak ya lu dewa gitu. Emang lu pantas jadi pemimpin ya, walaupun sampai sekarang dia jadi Penjaga multiverse. Dan dia tuh dapat plot armor yang paling GG, mati hidup lagi, mati hidup lagi. ya, Wah, GG Loki. Oke. Udah lumayan cukup lama nih kita bincang-bincang bareng dua Marvel fanboy ini ya. Nah, sekarang pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab, saya lempar ke kalian. Menurut kalian nih, karakter Marvel yang paling overrated apa sih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih Kak Haji dan Ajru udah nemenin ngobrol-ngobrol. Mungkin nextnya project-project Marvel selanjutnya bisa kita bahas di sini lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan ke kalian. Kalau ada film apa lagi nih yang bisa kita bahas bareng mungkin dengan Kak Haji atau Ama Ajru, silakan komen di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. See you, bye bye.